Sistem Super Devouring. Bab 106 Zhou Chang datang. Kalau begitu, sebaiknya kamu berhati-hati. Guan Yulan mengingatkan. Tiba-tiba, dia merasa sedikit gelisah. Dia merasa jika dia berpisah dari Ye Xuan kali ini, mungkin tidak akan mudah baginya untuk bertemu dengannya lagi. Jangan khawatir, setelah beberapa saat, aku memperkirakan aku akan mampu menembus level ke-10 dari seni bela diri. Saat itu, kompetisi ini akan menjadi hal yang mudah bagiku. Ye Xuan berkata dengan sangat percaya diri. Guan Yulan juga mengangguk tanpa suara. Kualifikasi Ye Xuan mungkin tak tertandingi di seluruh Kabupaten Nanlin. Keduanya terdiam beberapa saat. Guan Yulan mengerutkan bibirnya, melirik Ye Xuan diam-diam, dan berkata dengan ragu-ragu, Ye Xuan, aku punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu. Sejak kejadian terakhir, Guan Yulan memiliki perasaan khusus untuk Ye Xuan, yang selalu dia simpan di dalam hatinya, tetapi untuk beberapa alasan, setelah mendengar bahwa Ye Xuan akan berpartisipasi dalam kompetisi ibu kota kekaisaran kali ini, dia merasa bahwa jika dia tidak mengatakannya dengan lantang, mungkin sudah terlambat. Ye Xuan mengangkat kepalanya dan melihat penampilan Guan Yulan. Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benaknya, sial, gadis ini tidak akan menyatakan cintanya padaku, aku belum siap. Di kehidupan sebelumnya, Ye Xuan masih seorang otaku sejati, dan para dewi terlalu jauh darinya. Namun sekarang, seorang wanita cantik bak dewi benar-benar menyatakan cinta padanya, dan dia pun tiba-tiba menjadi sedikit gelisah. Namun, dia masih berpura-pura tenang dan berkata dengan acuh tak acuh, apa? Cahaya api menyinari wajah kecil kemerahan Guan Yulan, dan ekspresi malunya membuat Ye Xuan sedikit tidak bisa mengendalikan diri. Aku. Guan Yulan ragu-ragu sejenak dan akhirnya berbicara. Mendesis. Mengaum. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga kedua orang itu. Setelah mendengarnya, Whispering di sampingnya segera mengeluarkan raungan rendah. Ada pergerakan. Sial, siapa yang mengganggu kesenanganku? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Ye Xuan berteriak dalam hatinya. Mungkin dia akan bisa menjalani kehidupan bahagia suatu saat nanti, tapi siapa sangka kalau ada yang mengganggunya. Siapa? Ye Xuan berdiri dengan marah dan berteriak. Ia bersumpah dalam hatinya, kalau manusia akan dihajarnya hingga menjadi kepala babi, dan kalau monster akan dihajarnya hingga menjadi monster babi. Namun sesaat kemudian, wajahnya membeku, dan suara itu mulai berdesir, semakin dekat dan dekat. Kecepatannya luar biasa. Ye Xuan terkejut, dan ketika dia bereaksi, sudah ada sosok di depannya, itu adalah seseorang. Ye Xuan tampak waspada saat dia melihat sosok yang berada lebih dari 10 meter di depan dan berteriak, Tuan, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Jangan gugup, ini aku. Sosok itu tiba-tiba berjalan keluar dari kegelapan. Ketika Ye Xuan melihat wajah pria itu, tubuhnya sedikit gemetar. Bukankah ini tuannya? Guru, mengapa Anda ada di sini? Ye Xuan santai dan bertanya dengan heran. Guan Yulan juga sangat terkejut. Bagaimana Zhou Chang menemukan mereka? Tiba-tiba aku tahu bahwa latar belakang Fan Yue tidak hanya sekadar menjadi murid utama Sekte Lietian. Dia berasal dari keluarga Fan di kota Nanlin. Aku khawatir keluarga Fan akan mengambil tindakan terhadapmu, jadi aku turun gunung untuk mencarimu. Zhou Chang merasa lega melihat Ye Xuan baik-baik saja. Tuan, jangan khawatir. Aku tidak akan mati semudah itu. Ye Xuan pura-pura terkejut. Entah mengapa jantungnya berdebar kencang sejak Zhou Chang muncul, seakan-akan sesuatu yang besar akan terjadi. Itu bagus. Zhou Chang mengangguk, lalu berjalan ke sisi Ye Xuan, tetapi saat berikutnya, kerutannya seperti tebing curam bergetar, dan dia berkata dengan ngeri, seni bela diri tingkat ke-9. Sesuai dugaan, kamu sudah setengah langkah memasuki alam roh sejati. Ye Xuan mengaguminya diam-diam di dalam hatinya, mengangguk dan berkata, ya, guru, saya turun gunung untuk melakukan misi pelatihan, dan secara tidak sengaja mengalami keajaiban, dan berhasil mencapai tingkat ke-9 seni bela diri. Mata Zhou Chang sudah terbelalak karena terkejut, dan mulutnya begitu besar hingga sebuah telur bisa dimasukkan ke dalamnya. Hanya dalam waktu 1 bulan, Ye Xuan benar-benar berhasil menerobos dari tingkat awal ke-9 seni bela diri ke puncak tingkat ke-9. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya.
Ye Xuan tidak hanya berkualifikasi tinggi, tetapi juga sangat beruntung. Namun, dia tidak bertanya apa-apa lagi, malah menatap Ye Xuan dengan tatapan yang sangat aneh. Oke, bagus sekali. Zhou Chang begitu gembira hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun Ye Xuan merasa sedikit aneh, dia tidak terlalu memikirkannya. Karena dia bertemu Zhou Chang di sini, itu berarti dia tidak perlu kembali ke Sekte Liyun dan bisa langsung pergi ke kota Nanlin. Segera, dia memberitahu semua orang tentang situasi Ouyang Ming. Apa? Inspektur Kekaisaran. Zhou Chang terkejut lagi setelah mendengar ini, karena Ye Xuan memberinya terlalu banyak kejutan. Ya, saya kembali ke Sekte Liyun kali ini hanya untuk memberitahu Anda bahwa saya ingin berpartisipasi dalam kompetisi ibu kota kekaisaran. Ye Xuan mengangguk. Zhou Chang ragu sejenak dan berkata, tentu saja boleh. Namun, kali ini aku turun gunung untuk menemuimu demi satu hal lagi. Kau harus pergi ke suatu tempat bersamaku terlebih dahulu, baru kita berangkat. Ada sesuatu yang ingin kau bicarakan padaku. Ye Xuan mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Kau akan tahu saat kau sampai di sana. Jadi, kita akan segera berangkat. Zhou Chang berkata pada Guan Yulan. Begitu mendesak, kata Ye Xuan. Zhou Chang menjelaskan, Inspektur Kekaisaran memiliki status terhormat, Anda tidak bisa mengabaikannya. Saya juga mendengar tentang kompetisi ini akan menjadi panggung yang sangat bagus, Anda harus mempersiapkan diri dengan baik. Oke. Ye Xuan mengangguk tak berdaya. Skala kompetisi ini sangat besar. Lagi pula, ada banyak orang kuat di ibu kota Kekaisaran Xuanyang. Kualifikasi anak-anak mereka mungkin tidak sebaik dia, tetapi dia memiliki keuntungan dalam hal usia. Yulan, kembalilah ke Sekte Liyun sendiri. Zhou Chang tiba-tiba berkata pada Guan Yulan. Meski dalam hatinya dia sangat enggan, Guan Yulan hanya bisa mengangguk kecil. Siapa yang meminta Zhou Chang muncul di saat kritis ini? Oleh karena itu, dia hanya bisa mengucapkan kata-kata yang terpendam dalam hatinya setelah Ye Xuan kembali. Baiklah, ayo berangkat. Zhou Chang tampak sedikit tidak sabar dan berkata tergesa-gesa. Ye Xuan juga tidak berdaya. Zhou Chang bisa saja datang kapan saja, tetapi kali ini. Sayang sekali. Suatu saat nanti, ia mungkin dapat menyingkirkan anjing-anjing lajang. Setelah itu, dia mengikuti Zhou Chang dan pergi. Keluarga Fan telah mengirim sejumlah besar ahli, dan jelas mereka bertekad untuk menang, jadi Ye Xuan tidak khawatir tentang keselamatan Guan Yulan dan mengikuti Zhou Chang pergi dengan tenang. Titik. Ye Xuan yang kebingungan, mengikuti Zhou Chang pergi. Mereka sangat cepat dan hanya membutuhkan satu malam untuk pergi melalui jalan pintas pegunungan ke-9. Kemudian, Zhou Chang membawa Ye Xuan dan menuju ke arah lain. Sepanjang perjalanan, Zhou Chang juga menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ye Xuan, sebagian besar tentang Ouyang Ming dan kompetisi ibu kota kekaisaran. Tetapi ketika Ye Xuan bertanya kemana dia pergi, Zhou Chang menjawab dengan tidak jelas, yang membuat Ye Xuan sedikit aneh. Sistem Super Devouring. Bab 107 ada yang salah. Sehari kemudian, mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. Ini adalah gunung yang agak terpencil, jenis gunung tandus di mana bahkan monster pun tidak tinggal di sana. Setelah tiba, Zhou Chang membawa Ye Xuan langsung ke sebuah rumah kecil di puncak gunung. Sebelum Ye Xuan sempat bertanya, Zhou Chang menunjuk ke bak mandi besar di gubuk itu dan berkata, ayo, masuk. Apa? Ye Xuan menatap Zhou Chang dengan heran, lalu melirik bak mandi besar dan melihat bahwa bak mandi besar itu sudah penuh dengan cairan, tetapi warnanya merah. Sebelum dia sempat membuka mulutnya, bau darah yang kuat tercium, membuatnya mengerutkan kening. Bau darah yang menyengat mengingatkannya pada kejadian di ngarai 10.000 mayat hari itu. Ini adalah obat yang disiapkan sendiri oleh gurumu untukmu. Obat ini mengumpulkan darah ratusan monster dan menambahkan sejumlah besar bahan obat tambahan. Selama kamu berendam di dalamnya selama sehari, kondisi fisikmu akan sangat membaik, dan obat ini juga dapat mengeruk meridianmu, yang bermanfaat untuk latihanmu di masa mendatang. Zhou Chang menjelaskan. Oh. Setelah mendengarkan ini, mata Ye Xuan berbinar. Esensi darah monster dapat memperkuat fisik dan mengeruk meridian. Astaga, ini barang bagus.
Seketika itu juga, dia menatap Zhou Chang sambil berlinang air mata rasa terima kasih. Dia tidak memiliki keraguan sedikit pun. Bagaimanapun, Zhou Chang adalah gurunya. Ye Xuan pernah mendengar tentang murid yang berencana membunuh guru mereka, namun dia belum pernah mendengar ada guru yang menyakiti muridnya. Tidak ada hal apapun pada dirinya yang bisa diinginkan Zhou Chang, jadi tidak ada alasan bagi Zhou Chang untuk menyakitinya. Pada saat itu, Ye Xuan langsung melompat ke bak mandi besar tanpa melepas pakaiannya. Tetapi pada saat berikutnya, ekspresinya berubah, dan dia mendapati fakta-fakta ternyata tidak seperti yang dia bayangkan. Ding, inangnya telah diracuni, mulai detoksifikasi. Saat Ye Xuan melompat ke dalam bak mandi, kata-kata ini terngiang dalam benaknya. Garis keturunan 100 bunga dapat membuat Ye Xuan kebal terhadap semua racun, tetapi hanya kebal terhadap semua racun. Jika itu adalah racun tingkat tinggi, garis keturunan 100 bunga hanya dapat berperan dalam mendetoksifikasi racunnya secara perlahan. Yang membuat Ye Xuan pucat adalah setelah dia melompat ke dalam bak mandi, dia tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya, dan hanya kepalanya yang berada di atas air yang bisa bergerak. Guru, mengapa saya tidak bisa menggerakkan tubuh saya? Ye Xuan bertanya dengan kaget. Haha, jangan takut. Obat ini mengandung sari buah honey sakle yang dapat melumpuhkan tubuhmu untuk sementara. Zhou Chang tidak dapat menahan tawa setelah melihat ekspresi Ye Xuan. 1000 bunga perak. Ye Xuan segera mencari dalam pikirannya namun tidak menemukan ingatan terkait. Sebelumnya, saat dia berada di Sekte Liu Yun, dia akan melihat beberapa buku bergambar saat dia bosan. Di antaranya adalah tentang harta karun yang langka, agar terhindar dari harta karun yang tidak dikenal di kemudian hari. Namun, dia belum pernah mendengar tentang bunga 1000 perak ini. Pada saat itu, seluruh tubuhnya terendam dalam air. Kecuali kepalanya, tidak ada bagian tubuhnya yang sensitif, seolah-olah dia hanya memiliki kepala. Tampaknya pengaruh bunga perak 1000 begitu kuat sehingga bahkan garis keturunan 100 bunga tidak kebal terhadapnya dan hanya dapat mulai melakukan detoksifikasi secara perlahan. Tidak, ada yang salah. Dia punya niat lain. Setelah Ye Xuan mengingat beberapa ekspresi Zhou Chang sebelumnya, dia mulai memiliki beberapa keraguan dalam hatinya. Namun, ia tidak terlalu gugup karena sistem pelahapnya dapat melahap segalanya. Sekalipun tubuhnya tidak bisa bergerak, selama tangannya masih di dalam air, ia bisa melahap seluruh bak mandi. Terlebih lagi, meskipun pengaruh bunga 1000 perak sangat kuat, garis keturunan 100 bunga sudah mulai hancur. Sebelum membeli garis keturunan 100 bunga, Ye Xuan hanya mengetahui bahwa garis keturunan 100 bunga memiliki dua efek, satu adalah meningkatkan kemampuan pemulihan, dan yang lainnya adalah kebal terhadap semua racun. Namun, setelah Ye Xuan membeli garis keturunan 100 bunga, dia menemukan bahwa garis keturunan itu memiliki efek tersembunyi, yakni secara otomatis akan melakukan detoksifikasi setelah diracuni. Semakin kuat racunnya, semakin lambat kecepatan detoksifikasinya. Namun, jika Anda sudah pernah diracuni satu kali dan berhasil menetralisirnya, tubuh Anda akan mengembangkan kekebalan terhadap racun tersebut. Anda tidak akan keracunan lagi, sekalipun Anda terpapar racun tersebut lagi di kemudian hari. Ini adalah sesuatu yang baru diketahui Ye Xuan setelah dia menukarkannya dengan garis keturunan 100 bunga, jadi dia tidak khawatir. Guru, tiba-tiba saya merasa ingin buang air kecil. Ye Xuan tiba-tiba berteriak. Omong kosong, tubuhmu sudah mati rasa, bagaimana mungkin kau bisa merasakannya? Obat ini disiapkan oleh gurumu dengan susah payah. Kau tinggal meminumnya saja. Aku akan pergi sebentar. Zhou Chang mendengus dingin, lalu meninggalkan Ye Xuan dan pergi. Dia masih sangat yakin dengan obat yang dibuatnya. Dia benar-benar sudah pergi. Mendengar langkah kaki yang menjauh dengan cepat, hati Ye Xuan menegang. Zhou Chang benar-benar pergi. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Ia merasa bahwa tuannya, yang baru beberapa kali ia temui, tampaknya mempunyai maksud lain. Tapi apa gunanya dia? Mungkinkah dia tidak sengaja melihatku menelan sesuatu dan mengira aku memiliki cincin Qiankun? Ye Xuan menebak dalam hatinya. Meskipun ini mungkin, orang yang dengan santai memberinya 30.000 poin Sekte Liu Yun mungkin tidak menginginkan ini. Apapun tujuannya, aku tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian.
Masuklah ke ruang yang melahap itu. Pikiran Ye Xuan bergerak, lalu seluruh bak mandi, beserta kekeruhan yang bergoyang di dalamnya, tiba-tiba menghilang. Lalu, dia jatuh ke tanah. Efek anestesi dari Honei Sakle masih ada, tetapi setelah Ye Xuan keluar, dia jelas merasakan bahwa efek detoksifikasi telah meningkat pesat. Dengan kecepatan seperti ini, mungkin akan terangkat dalam 10 menit. Ye Xuan memperkirakan dalam benaknya dan berdoa dalam hatinya agar Zhou Chang tidak kembali selama kurun waktu ini, kalau tidak, dia akan kesulitan menjelaskannya. Namun, kekhawatirannya tidak perlu, karena lebih dari 10 menit kemudian, tubuhnya akhirnya bisa bergerak. Namun, setelah mendapatkan kembali mobilitasnya, dia tidak langsung melarikan diri, tetapi mengambil ember obat dan kembali masuk. Haha, seperti yang diharapkan, bunga 1000 perak itu tidak berpengaruh padaku. Ye Xuan mengulurkan tangannya ke udara dan tertawa. Garis darah 100 bunga telah menetralkan racun, dan daya tahannya terhadap racun juga telah ditingkatkan. Mulai sekarang, racun serupa tidak akan berpengaruh padanya. Namun, ketika Ye Xuan bertanya-tanya apakah akan melarikan diri, langkah kaki tiba-tiba datang dari luar. Sial, aku kembali. Hati Ye Xuan bergetar, dia pun cepat-cepat mengulurkan tangannya ke bawah, lalu mengembalikan posisinya seperti semula. Ledakan. Pintu kayu didorong terbuka, dan orang yang masuk memang Zhou Chang yang baru saja pergi. Murid, sang guru telah kembali. Zhou Chang menatap Ye Xuan sambil tersenyum, sekarang, fisikmu mungkin berubah diam-diam, apakah kamu merasakannya? Ye Xuan tertegun dan mengangguk cepat, ya, ada perubahan. Omong kosong, kamu masih belum merasakan apa-apa sekarang, bagaimana kamu bisa merasakannya? Namun, obat ini disiapkan dengan saksama oleh sang guru, dan itu dapat sangat meningkatkan fisikmu, tetapi akan memakan waktu sekitar 1 hari untuk diserap sepenuhnya. Zhou Chang berkata sambil tersenyum. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Ye Xuan benar-benar merasakan tubuhnya berubah dan fisiknya semakin kuat. Sistem Super Devouring. Bab 108, Kesurupan. Itu benar. Obat ini benar-benar dapat meningkatkan kondisi fisikku dan membersihkan meridianku. Ye Xuan terkejut. Pada saat ini, dia mulai ragu apakah Zhou Chang mempunyai maksud tertentu terhadapnya. Luangkan waktumu. Sebelum kau menyerap semuanya, tuanmu akan memperkenalkan seseorang kepadamu. Setelah Zhou Chang selesai berbicara, di bawah tatapan terkejut Ye Xuan, dia berjalan keluar dari rumah kayu, meraih seseorang dan melemparkannya ke depan Ye Xuan. Pria itu berpakaian kemeja biru dan berusia sekitar 18 tahun, tetapi seluruh tubuhnya dingin dan pucat, dan dia tampak tak bernyawa. Guru, siapakah ini? Ye Xuan bertanya dengan heran sambil menatap wajah mayat itu. Saya pikir Anda pasti pernah mendengar namanya. Namanya Zhong Yang. Jawab Zhou Chang. Zhong Yang. Ye Xuan memang sangat akrab dengan nama ini, karena orang ini merupakan murid sekte dalam nomor 1 di sekte Lieyun. Apa? Zhong Yang. Bagaimana mungkin dia? Ye Xuan berseru. Zhou Chang tersenyum dan berkata, tuanlah yang membunuhnya. Jawaban ini juga membuat wajah Ye Xuan membeku. Zhou Chang membunuh Zhong Yang. Mengapa? Apakah menurutmu ini tidak masuk akal? Sebagai wakil pemimpin sekte Lieyun, mengapa aku membunuh Zhong Yang, orang nomor 1 di sekte dalam? Zhou Chang tersenyum acuh tak acuh dan bertanya, apakah kamu tahu berapa umurku tahun ini? Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Wajah Zhou Chang sangat tua, dan dia tampak berusia sekitar 70 tahun. Haha, gurumu sebenarnya berusia 90 tahun tahun ini. Gurumu tidak mengalami cedera serius apapun di masa mudanya, jadi dia masih hidup sampai sekarang. Namun, aku sudah bisa merasakan bahwa aku tidak punya waktu 2 tahun lagi untuk hidup, kecuali aku bisa menerobos ke alam roh sejati. Zhou Chang menertawakan dirinya sendiri, namun, dengan bakatku, mungkin sulit untuk menerobos ke alam roh sejati, tetapi aku tidak ingin mati, jadi aku mulai berlatih teknik jahat yang pernah kumiliki. Ye Xuan mendengarkan dengan tenang, matanya berkedip-kedip, dia sudah tahu apa yang ingin dilakukan Zhou Chang. Jika teknik jahat ini dipraktikkan secara ekstrim, seseorang dapat menguasai tubuh orang lain. Saya sudah tua, jadi saya meraih Zhong Yang dan mulai membuat persiapan. Awalnya,
Kandidat terbaik dalam pikiranku adalah Fan Yue, tetapi Fan Yue telah tinggal di Sekte Lietian selama bertahun-tahun, dan aku tidak dapat melakukan apapun. Namun, saat ini, kamu tiba-tiba muncul. Meskipun kamu masih muda, bakatmu jauh melampaui Fan Yue. Jadi, kamu adalah targetku untuk dimiliki. Setelah mendengar kata-kata ini dari Zhou Chang, wajah Ye Xuan menjadi suram. Dia sudah menduga kalau Zhou Chang punya maksud tertentu, tapi dia tidak menyangka kalau tubuhnya lah yang mengincarnya. Tangkap mayatnya. Sial, hal mengerikan seperti itu benar-benar terjadi padanya 2 kali. Kamu telah mencapai tingkat ke-9 seni bela diri pada usia 16 tahun. Jika aku bisa memiliki tubuhmu, aku akan mampu menerobos ke alam roh sejati sebelum aku berusia 30, tidak, sebelum aku berusia 25. Di masa depan, aku bahkan dapat mencapai alam Yuan sejati, atau bahkan alam Xuan sejati. Zhou Chang berkata, dan dia tidak bisa menahan tawa. Wajah Ye Xuan muram. Tampaknya segala sesuatunya akan menjadi masalah. Seseorang sebenarnya sedang berencana untuk mengambil jenazahnya. Ini tidak berjalan sesuai naskah. Dalam fantasinya, setelah Zhou Chang melihat bakatnya, dia akan membantunya dengan seluruh kekuatannya dan menginvestasikan seluruh kekayaannya padanya untuk membantunya menerobos. Tanpa diduga, yang terjadi justru sebaliknya. Apakah benar-benar mungkin untuk mengambil alih tubuh orang lain? Ye Xuan bertanya dengan heran. Ia sendiri tidak begitu yakin dalam hatinya, karena tubuh ini sama persis dengan tubuh yang ia miliki di bumi, bahkan tahi lalat di tubuhnya juga berada di posisi yang sama, sehingga ia tidak yakin apakah tubuhnya telah menjelajah waktu atau tubuh lelaki malang itu sama persis dengan tubuhnya. Saya tidak begitu yakin, karena saya belum pernah mendengar contoh seperti itu, tetapi saya hanya hidup paling lama 2 tahun lagi, dan saya harus mempertaruhkan segalanya. Jika saya gagal, saya akan dikubur lebih awal. Zhou Chang menggelengkan kepalanya dan mendesah, jika dia orang biasa, dia mungkin akan memperlakukanmu sebagai harta karun dan melatihmu. Namun, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ye Xuan, jangan salahkan gurumu. Menyalahkan. Jika aku bisa mengalahkanmu sekarang, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Kau benar-benar menginginkan tubuh muridku. Persetan denganmu. Ye Xuan mengutuk dalam hatinya. Saya telah mempercayakan urusan Sekte Liyun kepada banyak tetua. Jika saya gagal mengambil alih tubuh, Anda akan menjadi wakil pemimpin Sekte di masa depan. Jika saya berhasil, saya akan memimpin Sekte Liyun menuju kejayaan. Zhou Chang berkata, lalu bertanya, murid, jangan khawatir. Jika aku berhasil, aku pasti akan memperlakukan keluarga Ye dan Yulan dengan baik. Haha, jika kamu punya permintaan terakhir, kamu bisa mengatakannya padaku, dan aku pasti akan melakukannya untukmu. Mendengar ini, urat-urat di dahi Ye Xuan muncul. Zhou Chang ini memang seekor binatang berwujud manusia. Dia tampak tidak berdaya tadi, tetapi sekarang sifat aslinya terungkap. Usianya sudah lebih dari 90 tahun, tetapi dia masih memikirkan Guan Yulan. Sepertinya kita tidak bisa membiarkan harimau itu kembali ke gunung, orang tua. Aku harus mengirimmu untuk menemui Sang Buddha. Mata Ye Xuan dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia berkata, Tuan, saya hanya punya satu permintaan terakhir, dan saya harap Anda bisa melakukannya untuk saya. Jangan khawatir, guru akan melakukannya. Persetan denganmu. Senyum di wajah Zhou Chang menghilang dalam sekejap, lalu muncul kembali, dan berkata, haha, jangan khawatir, bunga 1000 perak ini bisa melumpuhkanmu selama 2 hari, dan besok, aku akan mulai mengambil alih tubuhmu. Setelah dia berkata demikian, dia menendang tubuh Zong yang keluar dari rumah kayu, lalu duduk di depan Ye Xuan sambil memejamkan mata. Sialan, orang tua ini sudah berada di tingkat ke-10 seni bela diri. Dengan tingkatanku saat ini, jika aku melawannya secara normal, bola-bolaku pasti akan hancur olehnya. Jadi, aku hanya bisa mencari kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Ye Xuan berpikir dalam hati sambil melihat Zhou Chang yang tidak waspada sama sekali. Meskipun dia sekarang dapat menantang lawan yang tingkatnya lebih tinggi, kesenjangan kekuatan antara dia dan Zhou Chang terlalu besar, dan dia mungkin bukan tandingan Zhou Chang. Namun, saat ini ada saluran lain yang dapat meningkatkan kekuatan Anda, yaitu ember obat ini.
Kondisi fisiknya memang membaik, dan kotoran di meridiannya menghilang sedikit demi sedikit, jadi dia ingin melancarkan serangan kejutan suatu hari nanti, saat Zhou Chang mengambil alih tubuhnya. Zhou Chang ini tampaknya sama sekali tidak waspada. Jika dia menyerangnya dengan tepat, dia mungkin dapat membunuhnya seketika, atau setidaknya melukainya dengan serius. Oleh karena itu, ia masih mempunyai peluang besar untuk menang. Lagi pula, Zhou Chang tidak akan pernah menyangka bahwa dia telah menghilangkan efek melumpuhkan dari bunga 1000 perak. Bahkan jika aku menelan busur elang emas, aku khawatir aku tidak akan mampu menembus ke tingkat ke-10 seni bela diri. Bisakah aku hanya menggunakan titik menelan untuk meningkatkan garis keturunan macan tutul pemburu angin ke tingkat menengah, melancarkan serangan mendadak padanya, dan kemudian segera melarikan diri, melakukan perang gerilya? Tidak, levelku tidak cukup tinggi. Jika aku secara paksa meningkatkan garis keturunan macan tutul pemburu angin, akan ada bahaya tubuhku meledak. Sebaiknya aku bersikap konservatif. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat alasan mengapa Zhou Chang begitu tenang. Bukankah karena ember obat ini? Dua sinar cahaya keluar dari mata Ye Xuan, dan dia sudah memikirkan tindakan balasan. Khasiat seember cairan obat ini memang bagus, dan bahan-bahan herbal di dalamnya mungkin bernilai mahal. Meskipun dia dapat memilih untuk menelannya segera, mungkin dia dapat menerobos ke tingkat ke-10 seni bela diri. Sistem Super Devouring. Bab 109, Serangan terhadap Zhou Chang. Namun, Zhou Chang berada di puncak seni bela diri tingkat ke-10. Sekalipun Ye Xuan berhasil menembus ilmu bela diri tingkat ke-10, peluangnya menang dalam konfrontasi langsung sangatlah tipis. Oleh karena itu, dia memilih untuk menyerap saripati tong obat ini, memperkuat fisiknya, dan kemudian melancarkan serangan diam-diam terhadap Zhou Chang sambil mengambil alih tubuhnya. Baiklah, ayo kita lakukan. Kau orang tua, kau tertarik pada tubuhku. Aku akan membunuhmu. Ye Xuan mendengus dalam hatinya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Meskipun Zhou Chang berlatih dengan mata tertutup, Ye Xuan merasa bahwa ini bukan saat yang tepat. Seorang pendekar yang telah mencapai puncak ilmu bela diri tingkat ke-10 mempunyai reaksi yang sangat cepat, dan serangan diam-diamnya kemungkinan besar akan gagal, sehingga ia harus menunggu sampai ia dapat mengambil alih tubuh orang lain. Segera, satu hari berlalu. Selama hari ini, Ye Xuan duduk diam di bak mandi besar, tidak bergerak sama sekali, dan pantatnya hampir tertutup wasir. Akan tetapi, dia tidak memperoleh apapun. Setelah berendam di bak mandi besar selama sehari, kebugaran fisiknya meningkat sedikitnya 30%. Pada saat ini, dia sangat yakin bisa bertarung dengan seorang pendekar tingkat tengah ilmu bela diri tingkat ke-10. Pada saat ini, Zhou Chang di depan tiba-tiba membuka matanya. Inti dari obatnya sudah hampir terserap. Murid, apakah kamu sudah siap secara mental? Zhou Chang berdiri dan berkata. Ye Xuan mendengus dingin, hantu tua, aku punya firasat kau akan mati kali ini. Namun, Zhou Chang salah memahami kalimat ini. Dia mengira Ye Xuan sedang berbicara tentang kegagalannya mengambil alih tubuh orang lain. Jika aku gagal, itu adalah takdirku. Jika aku berhasil, aku akan menggantikanmu dan menjadi orang yang kuat di generasi ini. Zhou Chang berjalan ke arah Ye Xuan, tiba-tiba mengulurkan kedua tangannya yang kering, dan berkata, dengan kekuatanku, mudah untuk mengendalikanmu, tetapi tahukah kau mengapa aku harus menggunakan obat Tousan Silver Flower untuk melumpuhkan seluruh tubuhmu? Karena selanjutnya, jari-jariku akan menusuk pelipismu dan mengenai otakmu. Apa? Setelah mendengar ini, kulit kepala Ye Xuan sedikit mati rasa. Teknik jahat ini benar-benar harus melakukan ini ketika mengambil alih tubuh. Saat memikirkan pelipisnya yang tertusuk, Ye Xuan ingin bertindak langsung dan membunuh lelaki tua itu. Baiklah, terima saja takdirmu. Zhou Chang mengulurkan tangannya, siap menyentuh pelipis Ye Xuan. Ye Xuan ketakutan setengah mati dan berkata tergesa-gesa, tunggu. Jika kau punya kata-kata terakhir, katakan saja. Tangan Zhou Chang tiba-tiba berhenti. Aku meniduri kakekmu. Ye Xuan meraung, tiba-tiba berdiri, dan menghantam dengan kecepatan kilat, tepat mengenai jantung Zhou Chang. Ledakan. Serangan telapak tangan ini sebenarnya adalah telapak tangan pemecah hati, seni bela diri tingkat 10 dari Sekte Lieyun.
Kekuatan spiritual yang dahsyat itu langsung menembus tubuh Zhou Chang, mencabik-cabik jantung Zhou Chang dengan kejam, namun yang terakhir itu setidaknya berada di puncak seni bela diri tingkat ke-10, dan kekuatan spiritualnya satu tingkat lebih tinggi dari Ye Xuan, jadi telapak tangan Ye Xuan tidak cukup untuk membunuhnya. Apa? Mata Zhou Chang membelalak. Beruntungnya, dia cepat tanggap dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menahan sebagian serangan itu. Kalau tidak, telapak tangan ini sudah cukup untuk mencabik-cabik hatinya. Dia tidak dapat mengerti mengapa Ye Xuan, yang basah kuyup dalam tong kayu, tiba-tiba mampu berdiri, menyerangnya, dan hampir membunuhnya. Tidak mati. Ye Xuan tertegun, lalu matanya berkilat, dan dia menyapu dengan satu tangan, langsung memercikkan cairan obat keruh ke wajah Zhou Chang. Meskipun esensi obatnya diserap oleh Ye Xuan, efek dari bunga 1000 perak masih ada. Genangan darah memercik ke wajah Zhou Chang, seketika melumpuhkan wajahnya. Tidak bagus. Wajah Zhou Chang dibius, tetapi otaknya masih bisa bekerja. Tepat saat dia hendak bertindak, dia melihat hamparan warna merah. Ledakan. Zhou Chang berlumuran darah. Ye Xuan menuangkan seluruh ember obat padanya. Sekarang seluruh tubuhnya lumpuh. 1000 bunga perak merupakan kekayaan alam yang sangat berharga dan tidak dapat diperoleh oleh orang biasa. Bahkan orang kuat di alam roh sejati akan terpengaruh olehnya, tetapi Zhou Chang belum mencapai alam roh sejati, jadi dia tidak dapat menahannya. Haha, hantu tua, kau tidak menyangka, kan? Aku sudah bilang kau akan mati. Sebuah pedang panjang tiba-tiba muncul di tangan Ye Xuan, dan kemudian dengan satu gerakan, kepala Zhou Chang melayang. Zhou Chang, mati. Celepuk. Kepala yang kaku itu jatuh ke tanah, darah berceceran di langit-langit, dan lehernya masih menyemburkan darah, sungguh mengerikan dan menarik perhatian. Setelah melihat ngarai 10.000 mayat, Ye Xuan tidak lagi terkejut dengan pemandangan seperti itu. Namun kali ini juga aman. Untungnya, Zhou Chang masih seorang prajurit di puncak tingkat ke-10 seni bela diri. Jika dia adalah orang kuat di alam roh sejati, kekuatan spiritual Ye Xuan mungkin akan diledakkan oleh roh sejati dalam sekejap dan tidak akan mampu melukainya sama sekali. Hantu tua, beraninya kau mengincar tubuhku, kau benar-benar mencari kematian. Saat kau pergi ke neraka, ingatlah untuk menyapa pamanmu untukku. Ye Xuan mendengus dingin. Meskipun dia telah mendapatkan banyak manfaat dari Zhou Chang, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada binatang dalam wujud manusia ini. Sayang sekali kalau ember obat ini terbuang sia-sia. Dalam imajinasi Ye Xuan, bunga 1000 perak mungkin merupakan ramuan spiritual dan sangat berharga. Kalau dikumpulkan, mungkin berguna di masa depan, tapi Ye Xuan tidak terlalu memikirkannya saat itu dan langsung melemparkan seluruh ember itu, menyebabkan semuanya meresap ke dalam tanah. Kemudian, Ye Xuan mencari, tetapi tidak menemukan sesuatu yang baik pada tubuh Zhou Chang, dia juga tidak menemukan apapun di dekatnya. Tampaknya hal-hal baik tersembunyi di tempat lain, dan bukan di Sekte Liyun. Dalam keputusasaan, Ye Xuan harus mengubur jasad Zhou Chang dan Zhong Yang, lalu pergi. Zhou Chang tidak memiliki cincin Qian Kun, dan aku tidak tahu di mana barang-barang bagus itu disembunyikan. Tidak ada jalan kembali ke Sekte Liyun, jadi mari kita langsung pergi ke kota Nanlin. Ye Xuan berpikir dan menuju ke satu arah. Dia juga sangat berterima kasih kepada Zhou Chang. Meski tidak mendapat hasil baik apapun, kondisi fisiknya membaik 30% berkat ember obat itu. Sekarang kecepatannya luar biasa cepat. Dia bagaikan kilatan petir ketika berlari di alam liar. Para prajurit itu bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Kota Nanlin merupakan kota terbesar di daerah Nanlin, tempat tinggal Pangeran Daerah Nanlin. Dikatakan bahwa Pangeran Daerah Nanlin juga merupakan orang yang kuat di alam roh sejati. Garis keturunan 100 bunga meningkatkan kemampuan pemulihan Ye Xuan. Dia melakukan perjalanan selama 4 hari 4 malam dan akhirnya tiba di kota Nanlin. Pada saat ini, dia sudah memasuki kota Nanlin dan menanyakan lokasi rumah Ouyang. Kota Nanlin, sebagai ibu kota Kabupaten Nanlin, sangat makmur, bahkan kota Wanjin tidak dapat dibandingkan dengannya. Dalam perjalanan menuju rumah Ouyang, Ye Xuan sudah merasakan aura banyak orang kuat di jalan, dan dia sering melihat prajurit di tingkat ke-8, ke-9, atau bahkan ke-10 seni bela diri. Rumah Ouyang. Ye Xuan menemukan rumah Ouyang di kota Nanlin.
Ada dua penjaga yang menjaga pintu. Dia mengeluarkan token khusus yang diberikan Ouyang Ming kepadanya hari itu dari ruang melahap. Akan tetapi, saat dia hendak mendekat, tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Sistem Super Devouring. Bab 110 Kota Nanlin. Ye Xuan menoleh dan melihat seorang pemuda dikelilingi oleh 4 penjaga, berjalan perlahan ke arahnya. Pemuda itu berpakaian indah, dan pengawal di belakangnya bertubuh tinggi dan perkasa. Jelaslah bahwa mereka bukan orang biasa. Wah, anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan. Minggirlah cepat dan jangan halangi jalan tuan mudaku. Sebelum Ye Xuan sempat berbicara, seorang penjaga berteriak. Tempat ini sangat luas dan Ye Xuan adalah satu-satunya orang di sana. Kalau bukan dia yang diteriakkan kalimat ini, lalu kepada siapakah kalimat ini diteriakkan? Kau sangat sombong. Siapa yang menggangguku dengan berdiri di sini? Kau ingin aku mengalah? Tidak mungkin. Ye Xuan terlalu malas untuk memperhatikan mereka dan hanya berdiri diam di sana. Pada saat yang sama, matanya tertuju pada pemuda yang memimpin. Dia mendapati pemuda yang memimpin jalan menatapnya dengan pandangan yang tidak asing, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Bajingan, apakah kamu tuli? Minggir dari hadapanku. Penjaga itu langsung berteriak lagi. Bajingan. Mendengar perkataan ini, mata Ye Xuan tiba-tiba memancarkan sedikit hasrat membunuh. Naga memiliki sisik terbalik, dan akan marah jika disentuh. Dia orang yang protektif. Siapapun yang berani memarahi keluarganya, sebenarnya dia mencari kematian. Jika kau tidak ingin mati, minta maaflah padaku. Ye Xuan akhirnya berbicara, nadanya dingin. Meminta maaf. Penjaga itu tiba-tiba tertawa, apa kau bercanda? Dari mana kau berasal, bajingan? Beraninya kau mengatakan itu. Aku akan menghajarmu sampai bertekuk lutut. Sambil berbicara, dia berjalan ke arah Ye Xuan, siap menamparkan Ye Xuan. Retakan. Namun, saat dia berjalan di depan Ye Xuan, dia tiba-tiba merasakan sakit di lututnya, lalu dia jatuh tertelungkup ke tanah. Apa? Penjaga itu menahan rasa sakit dan melihat, hanya untuk melihat bahwa kakinya terpelintir hingga tidak dapat dikenali lagi dan kedua lututnya hancur total. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara teredam lainnya, dan penjaga itu terlempar seperti bola dan mendarat lebih dari 20 meter jauhnya. Kau baru berada di tingkat ke-9 seni bela diri, tapi kau berani berpura-pura di hadapanku. Ye Xuan mendengus dalam hatinya. Jika dia tidak ada di kota Nanlin, penjaga itu pasti sudah menjadi mayat. Adegan ini juga mengejutkan pemuda itu dan 3 penjaga lainnya. Kecepatannya sungguh cepat, dia bukan orang baik. Pemuda itu berkata dalam hati, lalu cepat-cepat mengepalkan tinjunya, maaf, bawahanku punya sikap yang buruk, terima kasih sudah memberi mereka pelajaran. Oh. Ye Xuan sedikit terkejut. Ia memukul pertahanan pemuda itu, namun pemuda itu tidak marah sedikit pun dan malah mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah memberinya pelajaran. Iramanya salah. Sebelum Ye Xuan sempat berbicara, pemuda itu berkata, namaku Fan Jin, bolehkah aku tahu siapa kamu? Ye Xuan. Karena pihak lain sudah meminta maaf dengan tulus, Ye Xuan tidak peduli lagi. Penjaga yang tempurung lututnya patah olehnya kemungkinan besar harus menghabiskan sisa hidupnya terbaring di tempat tidur. Ye Xuan. Sepertinya aku pernah mendengar nama ini di suatu tempat. Fan Jin berpikir dalam hati dan berkata, kakak, kamu datang ke rumah Ouyang, mungkinkah kamu di sini untuk menemui Tuan Ouyang? Ya. Ye Xuan mengangguk. Saya mengerti. Saudara Ye pasti datang ke sini juga untuk kompetisi ibu kota kekaisaran. Kalau begitu, ikutlah dengan saya. Fan Jin berjalan mendekat sambil tersenyum. Mendengar ini, Ye Xuan langsung mengerti bahwa Fan Jin di depannya mungkin memiliki tujuan yang sama dengannya. Awalnya dia ingin menggunakan token yang diberikan Ouyang Ming untuk masuk, tetapi sekarang, hal itu tidak perlu dilakukan, karena orang-orang di rumah Ouyang mengenal Fan Jin dan menyapanya dengan hormat. Di bawah bimbingan Fan Jin, Ye Xuan akhirnya bertemu dengan Inspektur Kabupaten Nanlin, Ouyang Ming. Namun, pada saat ini, ada beberapa sosok di ruang resepsi Ouyang Mansion. Setelah melihat Ye Xuan, Ouyang Ming berjalan cepat dan berkata, oh, Ye Xuan, kamu akhirnya di sini.
Tuan Ouyang, lama tidak berjumpa. Ye Xuan memberi salam dengan hormat, lalu melihat sekeliling dan mendapati semua orang yang hadir berusia sekitar 20 tahun. Baiklah, aku senang kamu ada di sini. Ouyang Ming sangat gembira. Ye Xuan tersenyum, lalu mengeluarkan token dari tangannya dan menyerahkannya. Namun, saat token ini muncul, suasana di tempat itu langsung membeku. Ouyang Ming baik-baik saja, tetapi wajah para pemuda di sekitarnya, termasuk Fan Jin, membeku, dan beberapa bahkan menunjukkan sedikit permusuhan. Baiklah, cari tempat duduk dulu. Kebetulan sekali kalian berempat tiba di kota Nanlin pada hari yang sama. Ouyang Ming berkata dengan heran. Sekarang, Ye Xuan juga menebak bahwa ketiga orang yang hadir, termasuk Fan Jin, mungkin akan berpartisipasi dalam kompetisi ibu kota kekaisaran. Termasuk dia, totalnya ada 5 orang. Ye Xuan dan Fan Jin juga menemukan tempat duduk dan duduk. Kemudian Ouyang Ming berkata, meskipun satu orang belum datang, tidak apa-apa. Kalian bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sang Yuxiang, murid keluarga Sang di kota Huxin. Gu Yi, murid keluarga Gu di kota Beifeng. Xiang Xiongxin, murid keluarga Xiang di kota Yujian. Fan Jin, murid keluarga Fan di kota Nanlin. Setelah Fan Jin selesai berbicara, dia berbalik dan berkata, Saudara Ye, giliranmu. Tapi saat ini, ekspresi Ye Xuan tidak begitu bagus. Dia tidak menyangka bahwa Fan Jin sebenarnya berasal dari keluarga Fan di kota Nanlin. Sungguh jalan yang sempit untuk diseberangi musuh. Sebelumnya, dia pernah menghajar Fan Yue, tuan muda keluarga Fan, hingga lumpuh, lalu membunuh beberapa tuan keluarga Fan. Dan sekarang, dia benar-benar duduk bersama keluarga Fan. Itu benar-benar tipuan takdir. Namun, Ye Xuan tidak takut. Lagi pula, Ouyang Ming adalah seorang inspektur dan jauh lebih berkuasa daripada keluarga Fan. Dia segera memperkenalkan dirinya, seorang murid sekte Liyun, Ye Xuan. Oh! Keempat orang yang hadir sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka ada pengikut sekte di antara mereka. Adapun Fan Jin, dia akhirnya ingat nama Ye Xuan. Ketika Ye Xuan selesai berbicara, dia berseru, Sekte Liyun, Ye Xuan, apakah kamu orang yang melumpuhkan Fan Yue? Ya, ini aku. Ye Xuan mengangguk. Wajah Fan Jin menjadi gelap, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya bilang, oh, dan tidak mengatakan apapun lagi. Ouyang Ming di sampingnya berkata, saya juga pernah mendengar tentang ini. Meskipun Fan Yue dari keluarga Fan Anda memiliki bakat yang bagus, dia jauh lebih lemah dari Anda. Kalian berempat berusia sekitar 20 tahun, tetapi kalian semua telah berhasil mencapai tingkat ke-10 seni bela diri. Adapun Ye Xuan, dia telah mencapai puncak tingkat ke-9 seni bela diri pada usia 16 tahun. Dia adalah orang dengan bakat terbaik di antara kalian. Begitu kata-kata ini keluar, Fan Jin dan 3 orang lainnya langsung menatap Ye Xuan dengan mata terkejut. 16 tahun. Keempatnya semuanya berada pada tingkat ke-10 awal seni bela diri, dan menjadi fokus pelatihan 4 keluarga besar. Ye Xuan 4 atau 5 tahun lebih muda dari mereka, tetapi hanya 1 tingkat lebih rendah dari mereka. Ini menunjukkan bahwa kualifikasi Ye Xuan jauh lebih kuat dari mereka. Sebelum mereka menyadarinya, mereka berempat merasakan tekanan luar biasa. Pada saat ini, orang lain tiba-tiba berjalan menuju lobi dari luar. Itu adalah seorang pria muda.